Ibu Erni menjadi korban koperasi simpan pinjam Indosuria. Iya, benar. Benar ya. Selanjutnya ada Ibu Lana. Ibu Lana menjadi korban koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama. Betul sekali. Satu lagi Bang Alwi. Bang Alwi boleh diceritakan dari? Saya dari kasus Mahkota dan Usus Sekuritas. Mahkota, oke baik. Pertama saya ingin berbincang dulu dengan Ibu Erni dulu ya. Ibu Erni Asikin. Ibu Erni boleh tolong diceritakan awal mula gitu, kenal gitu, terus kemudian dengan investasi ini dijanjikannya seperti apa, dan kemudian Ibu merasa telah tertipu gitu. Silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya ini awalnya itu karyawan Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Kenapa saya tertarik untuk masuk ke Indosuria? Karena saya kan orang bank. Orang bank itu banyak kan bawa gerbong gitu. Jadi mantan BM saya yang lama itu mengajak saya. Terus saya pikirkan Indosuria ini kan udah ada surat izin legal, ya kan? Terus cabangnya banyak dan berdiri udah cukup lama, udah terkenal gitu. Akhirnya saya masuk ke sana, gitu Pak. Oke, berapa kerugian yang Ibu alami? Saya dan keluarga kurang lebih 6M. 6 miliar gitu. Kalau bisa diceritakan kronologisnya seperti apa? Apakah pernah mendapatkan atau memang benar-benar langsung mengalami kerugian? Bisa diceritakan secara detail. Kan untuk meyakinkan mantan-mantan nasabah saya yang sebelumnya dari bank, kita kan harus lebih dulu ya Pak ya untuk bergabung. Kan katanya deposito waktu Boleh itu. ditunjukkan ke kamera apa yang Nih dilihatnya kebetulan asli masih di saya, ini banyak. Kira-kira segitu. apa itu, bisa dijelaskan itu Bu Erni? Ini berupa deposito, bilik deposito. Saya menyimpan uang saya di Indosuria yang sampai sekarang pun dananya belum ada dikembalikan. Padahal kan udah Henry Surya udah jadi tersangka, terus udah ada PKPU juga, ya kan, yang mengatur, udah ada kekuatan hukum juga. Tapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Sedangkan saya sudah sangat menderita secara material dan immaterial. Nama baik saya susah ceritanya ya. Saya mau balik ke bank kan udah gak mungkin. Seluruh Indonesia juga tahu kasus ini. Saya kehilangan mata pencarian saya, harga diri saya, dan nama baik saya. Saya susah ya mengatakannya. Belum lagi uang ini kan ada juga uang orang tua saya yang udah berusia 80 tahun. Jadi itu beban moral. Belum lagi nasabah yang saya bawa. Itu kan beban moral, saya dicari-cari. Sementara Henry Suryanya masih bebas berkeliaran, masih merayakan ulang tahun dia. Sedangkan saya harus hidup irit-irit. Tahu Bu Erni ya? Gimana keadilan? Selama 2 tahun saya menanti. Kami turut prihatin ya Bu Erni ke tisunya. Baik, tenang dulu. Sekarang kita boleh ke Ibu Lana. Boleh Ibu Lana ya? Ibu Lana boleh dijelaskan gitu, awal mula kenal, terus kemudian menginvestasikan dananya gitu, terus jumlah yang diinvestasikan berapa, sampai akhirnya kemudian Ibu merasa telah dibohongi. Silahkan. Selamat sore pada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini. Terima kasih sebelumnya. Saya sebagai korban dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Pak, mewakili teman-teman yang jadi korban ya Pak. Soalnya banyak sekali korban nih yang mereka sudah melapor ke Menkop, ke Ombudsman,
kemana-mana sudah dilakukan Pak, tapi sampai sekarang tuh titik terangnya nggak ada gitu loh Pak. Jadi saya minta gitu ya sama institusi yang terkait itu, mohon Bapak dibantu kita ini benar-benar rakyat yang nggak berdaya lah istilahnya. Jadi mohon Bapak-bapak bantu kami ya agar duit kami bisa dikembalikan utuh gitu. Juga mohon kerjasamanya dari Menkop, dari PPATK, dari Bareskrim, tolonglah Pak, karena semua LP sudah berjalan, tapi sampai sekarang nggak ada titik terangnya Pak. Jadi gimana ya kita sebagai korban, rasanya kayaknya susah Pak di zaman sekarang gini kan. Jadi kita sangat butuh uang sekali. Lagi pula uang yang kita tabung itu adalah uang hasil jeripaya kita dulu loh Pak. Ya kita setengah mati gitu makan irit-irit, ya kan mau beli apa irit-irit gitu untuk hari tua kita gitu loh. Tapi kenyataannya apa? Kayaknya duit kita kayak ditelan setan gitu loh Pak. Berapa totalnya kerugian? Saya 2 lebih Pak. 2 miliar. Ya 2,1. 2,1 miliar. Waktu itu apa yang dijanjikan? Kemudian Ibu Lana tertarik. Nah ini saya melihat dari kacamata karena KSPSB ini itu termasuk 7 koperasi besar Pak. Ya kan? Jadi siapa yang tidak percaya untuk menaruh uang di sana? Dan ini anggotanya kan sudah nasional Pak. Jadi bukannya di pusat aja yang kena ya, dari Cirebon, Bandung, bla bla bla. Mereka sudah melakukan LP Pak, tapi sampai sekarang titik terangnya nggak ada gitu loh Pak. Jadi saya berbicara di forum ini, mintalah keadilan kepada bapak-bapak di sini gitu loh. Tolong kasus saya ini diselesaikan gitu loh. Ada titik terang setidak-tidaknya. Jadi ya itu saja sih sementara dari saya Pak. Baik, Bu Lana. Selanjutnya Pak Alwi. Ya, Pak Alwi boleh diceritakan ya, kronologisnya juga kerugiannya. Ya, terima kasih semua atas kesempatan ini. Ya, saya ini korban dari investasi bodong, mahkota dan OSO Sekuritas. Jadi bukan cuma mahkota saja, tapi juga OSO Sekuritas. OSO Sekuritas ini kan under OJK ya, ada Pak Bongam Lobing. Jadi saya akhir 2016 ditawarin masuk investasi ini melalui OSO Sekuritas. Jadi uang itu ditransfer ke rekening RDN OSO Sekuritas. Jadi ada 2 produk yang ditawarkan Pak. Satu adalah produk PT MPIP, Mahkota Properti Indo Permata, itu adalah produk MTN, medium tenut. Kedua adalah produk PT MPIS, itu adalah produk repo saham Pak. Ada 2 repo saham yang ditawarkan. Pertama adalah repo PT Totalindo Eka Persada TBK. Kalau di market itu kodenya TUPS Pak. Ya. Kedua adalah repo saham PT Inti Keramik, di market itu kodenya IKAI Pak. Jadi pada saat Januari 2020 itu yang jatuh tempo pokok dan bunga gagal bayar semua Pak. Total ada 5.000 lebih korban dengan nilai 6 triliun lebih Pak investasi itu. Kenapa saya berani masuk investasi ini? Karena kan saya lihat, ini ada OSO Sekuritas ya, ada under OJK di sini ya, pasti ada izin OJK-nya dong ya, Sekuritas. Kemudian saya juga melihat nama besar OSO Sekuritasnya di sana. Ada Pak Usman Sabtaodang, ada Pak Raja Sabta Otohari, mantan Ketua Umum HIPMI ya kan, sekarang menjabat Ketua KOI Komite Olimpiade Indonesia kan gitu. Saya lihat harusnya owner dari perusahaan investasi ini bisa menjamin bahwa investasi ini aman kan gitu ya. Ternyata di Januari 2020 gagal bayar Pak, dengan alasan kena ras gitu. Saya pikir gimana alasannya kena ras? Yang boleh mencairkan kan adalah yang jatuh tempo. Kalau jatuh tempo berarti memang berhak dong untuk mencairkan, bukan ras dong namanya, kan begitu. Ya jadi ada melalui kuasa hukum kami, LQ Indonesia Law Firm Pak Alvin, kami ada 3 laporan pidana di Polda Metro Jaya sudah hampir 2 tahun. Jadi sampai saat ini belum naik sidik Pak, kan gitu. Iya.
Telapornya juga seperti tadi Pak Alvin bilang, 6 kali dipanggil, sampai sekarang belum hadir kan tuh. Kami juga aneh kenapa bisa begitu ya. Apakah ini tidak melecehkan institusi Polda Metro Jaya ya kalau 6 kali dipanggil tidak hadir kan gitu. Jadi harapan kami ini sebagai telapor di Polda Metro Jaya, Vismondev Krimsus, harapan kami adalah semoga nih proses hukum betul-betul dijalankan. Ya jadi tolonglah hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, jangan ada tebang pilih. Ya begitu. Ini kebetulan ada hadir dari Pak Wadir Tibideksus Barreskrim ya. Sayang dari Poldanya nggak ada hadir ya, sayang sekali. Iya. Jadi ya harapan kami itu cuma tolong hukum dijalankan sebenar-benarnya Pak. Jangan ada tebang pilih atau tumpul ke atas Pak. Karena ini menyangkut rasa keadilan kepada ribuan orang korban Pak. Ya. Baik, untuk Pak Alwi sendiri kerugiannya berapa? Saya 2M lebih Pak. 2 miliar lebih. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin berbincang lagi dengan Bu Erni, boleh? Sudah lebih lega untuk ngobrol lagi ya? Bu, Iya. kalau Ibu ini saat ini kita berikan kesempatan untuk berbicara ya, gitu kepada Presiden Joko Widodo lagi gitu, untuk ini lebih ke biar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya gitu. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Pertama terkait dengan penyelesaian kasusnya, terus kemudian kedua terkait dengan penanganan yang namanya investasi di Indonesia agar tidak ada lagi investasi bodong. Boleh, Bu Lana silakan kalau mau mewakili. Harapan. Harapan saya ke depan, kami sebagai korban, kepada Pak Jokowi yang kita cintai, yang kita sayangi selama ini, tolonglah kita rakyat kecil dibantu Pak, karena selama ini penanganan tidak berjalan gitu loh Pak. Cobalah Bapak lihat sendiri gitu loh, inspeksi ke bawah, investasi ini, terutama KSB SB ini yang gagal bayar, yang ya gimana ya, koperasi kan merupakan soko guru ekonomi Indonesia Pak, jadi yang memakmurkan rakyat juga. Jadi tolong Pak Jokowi, tolonglah kami, itu harapan saya sih Pak. Baik, terima kasih Bu Lana. Ada yang mau disampaikan silakan. Iya, saya dengan kerendahan hati meminta tolong kepada Bapak Presiden Jokowi, karena hanya Bapak yang punya wewenang, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar tercipta. Bukan cuma keadilan bagi orang yang punya uang, pegang 15T, terus bisa seenak-enaknya, tetapi juga tolonglah, lihatlah kami, masyarakat yang menengah ke bawah yang udah kesusahan untuk makan aja susah, untuk berobat aja susah, karena uang kami sampai sekarang juga belum ada penyelesaian. Terima kasih. Baik, Bang Alwi, kalau Bang Alwi saya ingin bertanya, setelah video ini nanti disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, apakah Anda optimis kasus ini akan terselesaikan? Saya harus optimis bahwa Pak Joko Widodo akan memberi perhatian khusus dalam kasus-kasus investasi bodong. Karena ini nilainya sangat besar, sampai ratusan triliun, dan jumlah korban mungkin puluhan ribu Pak. Jadi harapan kami Pak Jokowi kali ini betul-betul meluangkan waktu ya untuk memberi perhatian kepada kasus-kasus ini. Ya, saya beri contoh. Kasus pinjaman online ketika marak ya di masyarakat. Pak Jokowi itu begitu cepat bertindak, minta kepada Kapolri untuk menangkap pelaku pinjol online ilegal ya. Tapi terhadap kasus investasi bodong yang nilainya tidak kalah banyak ya, dan jumlah juga sangat banyak, belum ada instruksi khusus dari Pak Jokowi ya untuk melaksanakan proses hukumnya secara benar Pak. Ya, jadi harapan saya Pak Jokowi ini kali ini memberikan instruksi khusus kepada Pak Kapolri atau Pak Kapolda untuk benar-benar usut kasus ini Pak, berdasarkan fakta hukum. Jangan ada tebang pilih Pak, walaupun pelakunya adalah mungkin orang terkenal, konglomerat, ataupun pejabat negara Pak. Tolong jangan ada tebang pilih. Terima kasih. Terima kasih Pak Alwi, Bu Lana, dan juga Bu Erni.